Jadi dalam beberapa pertandingan terakhir, let's say dalam beberapa bulan terakhir, Paul Pogba menemukan form terbaiknya selama berada di bawah komando Ole. Saat Pogba masih berada di bawah Mourinho dan Ole di awal-awal, Pogba selalu diplot sebagai salah satu dari dua holding midfielder, entah itu duet dengan Matic, Fred ataupun McTominay. Dan di situ nggak kelihatan potensi Pogba yang sebenarnya, karena menurutku jika Pogba dipasang di sini, kemampuan teknikalnya nggak akan kelihatan. Sementara kita tahu Pogba sangat kuat dengan teknikal dan juga physical atributnya. Sementara seorang gelandang bertahan ataupun holding midfielder nggak butuh itu. Holding midfielder menurutku adalah kemampuan membaca permainan dan juga tackling-tackling yang sangat bagus. Berani berlari, punya konsentrasi yang tinggi, dan itu nggak dimiliki oleh Pogba. Akhirnya Pogba selalu kena komentar keras, komentar pedas dari pandit ataupun fans karena nggak memunculkan performa terbaiknya. Tapi di bawah Ole, Pogba dimainkan di sayap kiri, di mana di situ Pogba lebih advance secara menyerang dan juga lebih sedikit porsinya ketika bertahan. Dan di situ terbukti sangat tokcer. Beberapa match disikat dan Pogba selalu memberikan kontribusi yang enggak main-main, yang sangat banyak. Dan dengan formasi yang sekarang ini dipakai, di mana Pogba di kiri dan Bruno di tengah, itu bisa mengakomodir dua pemain kreatif ini. Bisa main bareng mereka. Bahkan mereka sering sangat fluid gitu kan. Kadang Bruno ke kiri, kadang Pogba ke tengah. Mereka sangat mengerti permainan, dan inilah sesuatu yang dibutuhkan United untuk memecah kebuntuan ketika di pertandingan-pertandingan yang musuhnya bermain sangat dalam ataupun sangat defensif. Nah, tapi ketika Pogba main di sayap kiri, ada seseorang yang posisinya harus dikorbankan di situ. Dan dia adalah Marcus Rashford. Kita tahu sayap kiri Manchester United dipegang oleh Marcus Rashford. Sebenarnya Rashford ini awal mula karirnya ketika di bawah Louis van Gaal, dia main sebagai striker tengah. Tapi di bawah Mourinho menemukan bahwa Rashford itu cepat, Rashford itu punya skill yang bagus, dan akan sangat sayang jika hanya dipakai untuk sebagai striker tengah, nggak bisa mengeksploitasi ruang. Maka digeserlah Rashford ke sayap kiri, dan sampai sekarang Rashford sangat bagus di situ. Tapi semenjak Ole memutuskan Pogba untuk main di sayap kiri, Rashford dipindah ke sayap kanan. Dan ketika Pogba main di kiri, Rashford di kanan, Marcus Rashford nggak pernah mencetak gol. Itu merupakan sebuah kekurangan, karena kita tahu kualitas Marcus Rashford sangat bagus, tapi tidak menjadi optimal karena dia bermain di posisi yang bukan posisinya, di sayap kanan. Marcus Rashford ini tipikal winger yang cut inside, ataupun mungkin dia bisa dibilang inside forward, di mana dia lebih suka menusuk dan akan menjadi kurang efektif jika dia berada di sayap kanan. Di sayap kanan dia nggak bisa melakukan tusukan langsung dan mencoba shooting dari situ. Dia hanya bisa mungkin crossing ataupun umpan. Rashford nggak bisa menemukan bentuk terbaiknya ketika Pogba main di kiri. Ya, meskipun secara overall Manchester United sangat bagus dengan formasi ini. Ya, kita tahu, kita tanya aja deh sama AS Roma ataupun match-match yang lain yang MU hadapi dengan formasi seperti ini. Dan ketika Rashford enggak perform di sayap kanan, maka di situ datang juga Mason Greenwood, di mana dia sangat bagus dengan dua kakinya, dan itu sangat terbukti. Berkali-kali dia mencetak gol dengan kaki kiri ketika dia ditempatkan di sayap kanan. Ini adalah taktik yang menurutku sangat brilian untuk Ole, tapi enggak mengakomodir Marcus Rashford. Pun ketika Marcus Rashford ditempatin di tengah, dia juga enggak perform. Aku juga nggak tahu apakah ini ada urusannya selain dari segi taktikal ya, misal ada cedera yang diderita Rashford atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuma dari segi taktikal, Marcus Rashford nggak bisa masuk ke sistem ini. Menurutku apa jalan keluar agar Ole bisa mengakomodir semua, biar semua kemampuan pemainnya itu keluar? Menurutku ada dua pilihan yang bisa digunakan sama Ole gitu.
tetap menggunakan formasi yang seperti sekarang, di mana Pogba di kiri, Rashford di kanan, karena itu sudah terlihat efektivitasnya. Mereka juga nggak statis amat, mereka kadang bertukar posisi, kadang bahkan dengan Cavani ada di sayap, kadang Rashford di tengah, Bruno di kanan, Pogba di tengah, sangat fluid, udah terbukti. Istilahnya Pogba bisa ngosak-ngasik gitu di sini. Atau Oli bisa mencoba menempatkan Pogba di kanan dan lebih sering memainkan Rashford di kiri. Menurutku jika ini tergantung lawan juga sih. Jika fullback yang dihadapi mungkin secara speed lemah atau secara defending one on one lemah, maka Rashford sangat oke jika ditempatkan di sayap kiri gitu kan. Tapi ketika defending fullbacknya sangat kuat gitu kan, terus situ tempatin aja Pogba, taruh Rashford di kanan misalnya. Tergantung situasi. Itu jalan keluar yang sangat tergantung dengan musuh yang dihadapi. Dan aku nggak setuju jika Pogba ditarik menjadi holding midfielder bersama McTominay atau Fred. Menurutku McTominay atau Fred ini sudah sangat pakem ya. Mereka meskipun secara teknik nggak keren-keren banget gitu kan, tapi mereka ini menurutku dua orang yang pas buat protecting back four. Dua orang yang sangat pekerja keras yang nggak bisa digantiin sama Pogba sekalipun. Pogba ngaku sendiri dia nggak bisa tackling. Secara defensive work rate juga Pogba nggak sebagus Fred atau McTominay. Dan menurutku jika Pogba ditarik ke belakang akan ada keseimbangan yang hilang di situ. Ada sesuatu yang McTominay sama Fred berikan yang Pogba nggak bisa beri. Pogba menurutku harus tetap main di depan, main bersebelahan dengan Bruno ataupun Rashford. Tapi jika dia perpanjang kontrak, karena rumor-rumornya dia bakal pergi ya di akhir musim, aku juga nggak tahu sih. Ya semoga aja United juara Europa League agar Pogba stay.